Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi waqtada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini atau di waktu duha ini. Allah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan juga rahmat. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan Allah pun berikan kepada kita kesadaran untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita dalam menyimak majelis ilmu, dalam menyimak kajian ilmu, yang merupakan salah satu bentuk ketaatan dapat menambah limpahan nikmat yang Allah curahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan sebuah pembahasan ringkas, namun syarat akan makna. Satu hal yang sejatinya sangat dibutuhkan oleh keluarga dari kaum muslimin sendiri. Ini bagaimana upaya untuk senantiasa meningkatkan keharmonisan rumah tangganya, memperbaiki kualitas kehidupan keluarganya. Kita merujuk pada kitab Arba'una Nasihah li Islahil Buyut, karya dari Syekh Salih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah mengundang orang saleh datang ke rumah. Ini da'watus salihin wal akhyar wa talabul ilm li ziyarati fil bait. Mengundang orang-orang saleh, bisa itu dari tetangga kita, bisa itu dari teman-teman kita, bisa itu dari talabul ilm, bisa itu dari guru-guru atau asatidah-asatidah kita. Baik, ketika kita membahas tentang mengundang orang saleh untuk datang ke rumah, maka salah satu dalil yang diutamakan oleh beliau Syekh Salih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Nuh. Allah Ta'ala berfirman, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baytiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang yang datang ke rumahku, dosa orang-orang yang mengunjungi rumahku dari kalangan orang-orang mukmin, baik itu mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Wala tazidil zalimina illa tabara. Dan janganlah engkau tambah bagi orang-orang yang zalim itu selain kehinaan. Di sini disebutkan bagaimana kita memohon ampun kepada Allah atas dosa kita, atas dosa kedua orang tua kita, dan juga dosa orang-orang soleh yang datang ke rumah kita dari kalangan mukminin. Berarti kedatangan orang-orang mukmin di sini membawa keberkahan. Kedatangan orang-orang mukmin ke rumah kita ini membawa kebaikan. Kenapa demikian? Karena di sana ada doa yang diperuntukkan untuk mereka. Dan kita pun pasti akan mendapatkan manfaat dari kedatangan mereka. Baik. Ketika kita membahas tentang bagaimana datangnya mereka ke rumah, maka setidaknya di sana perlu ada bahasan muqaddimah dulu. Apa bahasan muqaddimah itu? Yakni keberadaan kita di tengah-tengah orang saleh. Keberadaan kita di sekeliling orang-orang saleh itu adalah sebuah kebaikan. Nah, kenapa demikian?
Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita seruan untuk sabar. Dan sabar ini tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang menzalimi kita. Kuota sabar kita itu bukan hanya diperuntukkan kepada orang yang menzalimi kita, orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau itu sudah wajar. Ketika kita dizalimi, ketika kita dijahati, sabar. Tapi di mana pula Allah juga mengingatkan kepada kita untuk mengalokasikan kuota sabar terhadap orang-orang saleh. Maka orang-orang saleh yang ada di sekitar kita juga punya hak agar kita bersabar kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, ayat atau surat yang insya Allah minimal setiap pekannya kita baca. Allah Ta'ala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah engkau bersama dengan orang-orang yang menyerukan kepada Tuhan, yakni menyerukan kepada Allah di pagi dan di sore hari. Maksudnya apa? Beribadah di pagi dan di sore hari, mengingat Allah di pagi dan di sore hari, yuriduna wajhah, semata-mata karena ingin mengharapkan ridhanya. Ini, keberadaan kita di tengah orang-orang saleh adalah sebuah kebaikan. Karena kita diminta untuk memberikan hak sabar kepada mereka, sebagaimana mereka pun juga diminta untuk memberikan hak sabarnya kepada kita. Begitu pula disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Nawawi rahimahullah memasukkannya dalam Al-Adhkar, yakni tentang penawar hati. Beliau mengatakan, dawa'ul qalbi khamsatu asya'. Obatnya hati, penawarnya hati itu ada 5 hal. Yang pertama beliau menyebutkan qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, dengan tadabbur. Obat yang pertama. Yang kedua, disebutkan di sini wa khala'ul batn, kosongnya perut. Maksudnya apa? Dengan puasa. Maka puasa penawar hati. Yang ketiga, wa qiyamul lail, yakni apa? Salat malam. Maka salat malam ini penawar hati, obat hati yang insya Allah kita semua pasti dapat merasakan lezatnya salat malam, khususnya ketika Allah berikan ujian-ujian kepada kita. Betapa kemudian di tengah malam kita menangis bercucuran air mata. Dan yang keempat disebutkan di sini, yakni orang-orang yang at-tadarru' inda sahar. Orang-orang yang senantiasa berdoa, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di waktu sahur, dengan istighfar, dengan muhasabah diri, dan yang kelima yang menjadi bahagia. Ketika kita menyadari keberadaan kita di tengah-tengah orang soleh adalah sebuah kebaikan, dan duduk bersama mereka adalah sebuah obat penawar hati kita, obat dari futur kita, maka sejatinya tidak berhenti di situ saja. Kenapa kita katakan tidak berhenti di situ saja? Keberadaan orang-orang saleh ini baik untuk kita bukan hanya di dunia. Bukan hanya bagaimana mereka memiliki kuota sabar untuk kita. Kita memiliki kuota sabar untuk mereka, orang-orang saleh. Bukan cuma duduknya kita bersama mereka, duduknya mereka bersama kita menjadi penawar hati. Tapi kelak di akhirat pun demikian. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yang mana ini riwayat sabit dengan sanad yang valid, bagaimana kelak yang menjadi kebiasaan para penduduk surga. Apa itu? Bertanya tentang teman-temannya. Ketika kelak para penduduk surga ini sudah menikmati surganya, apa pertanyaan yang disampaikan dan ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, aina haula'i alladhi yusalluna ma'ana? Mana orang-orang yang dahulu salat bersama kami? Walladhi yasumuna ma'ana, dan orang-orang yang puasa bersama kami. Walladzina ya'maluna ma'ana, dan orang-orang yang beramal saleh bersama kami. Ada 3 yang ditanya oleh para penduduk surga. Wahai Rabb, mana orang-orang yang dulu salat bersama kami?
Mana orang-orang yang dahulu puasa bersama kami? Mana orang-orang yang dulu apa? Beramal saleh bersama kami. Ini semuanya amal kebaikan. Puasa, salat, dan beramal saleh. Entah itu mengkaji ilmu, entah itu mengundang kawan untuk hadir di majelis ilmu, entah itu reminder kawan untuk hadir di apa? Taklim online via Zoom kah, via Google Meet kah, dan lain sebagainya. Atau mengingatkan tugas-tugas dakwah dan lain sebagainya. Ini amal saleh. Maka ini yang ditanya oleh penduduk surga kelak. Tidak ada pertanyaan apa? Pertanyaan, ya Rabb, wahai Rabb, mana dulu orang-orang yang goes bersama kami? Tidak ada. Wahai Rabb, mana dulu orang-orang yang rihlah bersama kami? Tidak ada. Walaupun hal itu juga bukan hal yang terlarang, goes, afaddal. Rihlah, afaddal. Tapi inilah yang kemudian ditanya. Dan mohon maaf, kalau kemudian kita diminta jujur dalam hati kita, diminta jujur ke dalam hati kita, dari sholat kita, dari puasa kita, dari amal saleh kita, apakah kita yakin semuanya diterima oleh Allah dan membuahkan pahala? Belum tentu. Karena ketika ini semua ditanya, Allah Azza wa Jalla kemudian menjawab, haula'i finnar, mereka semua di neraka. Maka terdiamlah penduduk surga. Hingga kemudian Allah memberikan jatahnya syafaat am. Syafaat itu ada dua. Ada syafaat khassah, ada syafaat ammah. Syafaat khassah ini adalah syafaat yang memang ini menjadi apa? Keistimewaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang ammah, syafaat yang umum, ini banyak, dan salah satunya adalah dengan keberadaan orang-orang saleh. Keberadaan kita di tengah orang-orang saleh ini memberikan manfaat bukan hanya pada dunia kita, tapi juga akhirat kita. Hingga kemudian ketika di sini kelak diberikan syafaat amah, maka kemudian orang-orang yang telah menjadi penduduk surga meminta kepada Allah Azza wa Jalla bahwa ini adalah fulan yang dahulu pernah salat bersama saya, ini adalah fulan yang dulu pernah puasa bersama saya, melakukan amal saleh bersama saya, berinfak bareng dengan saya. Keluarkan dari neraka. Maka kemudian apa disebutkan dalam riwayat, akhrijuhum wa in kana fi qalbihi imanan mithqala dinarin. Keluarkan dari neraka. Walaupun di dalam hatinya ada keimanan seberat dinar. Seberat dinar. Berapa dinar? Berapa kilo dinar? Nggak sampai 1 kilo, 4,25 gram. Kalau di sana ada keimanan yang mungkin sebesar dinar, keluarkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Maka ini dengan syafaat orang-orang yang saleh, teman-teman yang saleh. Tuh, berapa kadar keimanan kita? Subhanallah. Ketika kemudian kita lihat bagaimana amal saleh yang disebutkan fadilahnya langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti salat apa? Raghibatul Fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Apa itu? Yakni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya tentu saja tidak ada apa-apanya. Jauh lebih berharga dibandingkan dinar, dibandingkan 4,25 gram emas. Maka ketika kita memiliki iman, walaupun mungkin sebongkah dinar, walaupun mungkin seberat dinar, maka kelak ini akan menjadi sebab dikeluarkannya kita dari neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Naam. Dan kita tentu saja berharap kita menjadi ahli surga. Tapi ketika kemudian ada saudara-saudara kita yang sempat berada di neraka, karena memang penghuni neraka ini ada 2. Di sana ada ahlul khulud, di sana ada ahlul muaqqat. Ahlul khulud berarti orang yang selamanya di neraka. Ahlul muaqqat ini orang yang menjadi penghuni neraka tapi sekejap saja. Menjadi penghuni neraka tapi apa? Sebentar saja. Untuk mengurangi dosa-dosanya, menghilangkan dosa-dosanya, dibakar dahulu di neraka. Maka ketika kemudian saudara-saudara kita, teman-teman kita, ini termasuk ahlul muaqqat dan memiliki keimanan di dalam hatinya, walaupun sebesar dinar, maka ini bisa kemudian masuk ke dalam surga karena syafaat amah dari teman-teman saleh. Subhanallah. Ini termasuk di antara
kebaikan ketika kita berada di tengah orang-orang saleh. Belum lagi kemudian, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat bagaimana syariat menetapkan adanya syafaat bagi seseorang yang meninggal, lalu ada yang mensolatinya 40 orang, tidak mensekutukan Allah. Maka 40 orang kawan kita, 40 orang di phone book kita, ketika kita meninggal, lalu 40 orang tadi ini datang mensolati kita, yang mana 40 orang tadi ini semuanya saleh, dalam artian tidak pernah mensekutukan Allah. Ini akan menjadi syafaat khusus. Ini akan menjadi syafaat bagi kita yang akan mengurangi segala kesulitan-kesulitan di alam barzakh nanti. Dan hadisnya sahih. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man mata wa yusalli alaihi 40 rajulan la yusyriku billahi illa syafa'ahumullah." Barang siapa yang meninggal, lalu kemudian ada yang mensolati 40 orang lelaki, semuanya tidak berbuat syirik, semuanya ahli tauhid, maka ini akan menjadi sebab syafaat pula baginya. Maka coba, kalau kita mencari kenalan baru, atau kita berteman dengan teman lama, kita lihat di phone book kita, berapa jumlahnya? 40 lebih, 1000 mungkin, 2000 mungkin, 3000 mungkin, daftar di phone book kita. Maka kita perlu sesekali mengecek siapa dia antara ribuan kontak kita, ribuan orang yang kita simpan nomornya, yang kira-kira berpotensi untuk hadir mensolati kita saat kita sudah terbujur kaku. Ini perlu jadi bahan introspeksi kita. Jangan-jangan selama ini kalau kita berkawan selalu apa? Tolak ukurnya benefit dunia. Saya mau simpan nomor antum, antum juga tolong simpan nomor ana. Karena apa? Karena dunia. Nanti saya akan memberikan proyek ini kepada antum, antum pun nanti juga bagi-bagi proyek kepada ana. Jangan-jangan sebatas ini saja. Kalau hanya sebatas ini phone book kita, kalau hanya sebatas ini kontak kita, maka na'udzubillah, bisa jadi dari ribuan kontak, mungkin hanya segelintir yang datang mensolati kita. Itu pun yang mensolati kita belum tentu ahli tauhid, belum tentu tidak pernah bersyirik, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang perlu kita sadari. Maka kalau kita ingin kenalan dengan orang, ingin menambah, maka hal yang perlu menjadi prioritas adalah dia ahli tauhid. Dia berpotensi kelak untuk mensolati kita. Nah, ikhwatal iman, ahabakumullah. Berikutnya, setelah kita membahas poin pertama, bahwa keberadaan kita di tengah-tengah orang saleh, keberadaan kita di antara orang-orang saleh, ini merupakan kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Maka berikutnya, ini bagaimana kita benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan mereka, alias berteman dekat, berkawan karib. Ini. Dan sudah menjadi dalil yang masyhur, dalil yang sering sekali kita mendengarnya, disampaikan oleh guru-guru kita semuanya, para asatidah, bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganalogikan teman baik dan teman buruk seperti penjual misik dan juga orang yang pandai besi. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Mathalu al-jalisi salih wal jalisi su kamathali sahibil misk wa kirul haddad." Permisalan orang saleh itu seperti apa? Seperti penjual misik. Sementara teman yang buruk itu seperti apa? Pandai besi. Maka kalau kemudian orang yang saleh yang dianalogikan sebagai penjual misik, kalau kita tidak bisa mendapatkan wanginya, maka kita diberi hadiah olehnya. Sementara kalau itu teman yang buruk yang dianalogikan sebagai pandai besi, kalau kita tidak mendapatkan wangi sangitnya, maka kita mungkin terciprat oleh percikan apinya. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka sungguh ini analogi yang indah, analogi yang bisa langsung kita cerna. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menomorsatukan dan memprioritaskan teman soleh dalam phone book kita.
Kalau ada orang yang membuat klasifikasi dalam pertemanan, ada ring 1, ring 2, ring 3, maka jangan sampai ada dalam ring 1 kita orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang orientasinya duniawi selalu. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang bukan dari kalangan salihin. Jangan sampai. Begitu pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu seperti agama kawannya. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan kawannya. Maka kalau ingin melihat bagaimana kualitas seseorang itu, lihat pula bagaimana kawannya. Ini salah satu tolok ukur lain dalam syariat untuk melihat bagaimana kualitas seseorang. Kalau di sana disebutkan bahwa tolok ukur kualitas seseorang ada pada keluarganya, bagaimana perilakunya terhadap keluarga. Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang apa? Yang paling baik terhadap keluarganya. Ini tentang muamalahnya dengan keluarganya. Semakin baik seseorang. Begitu pula ketika berkaitan dengan amalan, misalkan Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maka profesi apapun itu, yang paling baik sejatinya adalah yang ketika dia pun mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini tentang amalan. Tentang pertemanan pun demikian. Kalau ingin menilai seberapa baik seseorang, falyandur man yukhalil. Lihatlah bagaimana kawannya. Oh, ternyata dia kawannya dengan orang-orang yang berdiri di barisan orang-orang fasik. Oh, ternyata kawannya adalah orang-orang yang duduk di majelisnya orang-orang kafir. Oh, itu ternyata gambaran besar dari kualitas dirinya. Maka ini menjadi salah satu tolak ukur. Semakin orang tersebut dikelilingi orang-orang saleh, fahuwa minas salih. Maka bisa jadi ia memang benar-benar orang-orang saleh. Belum lagi Nabi SAW juga memberikan sebuah anjuran yang tegas. Bahkan diiringi dengan sebuah larangan. Beliau mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berkawan dekat kecuali dengan orang-orang mukmin. Maka beda antara berkawan dengan sekedar kenal, dengan sekedar muamalah. Kalau memang sekedar muamalah, fadl dengan siapapun itu, hatta kafir. Tapi kalau masuk pada ranah kawan, teman dekat, ring 1 kita, maka janganlah kecuali orang-orang mukmin saja. Baik. Kenapa sih? Kenapa kok kita diminta benar-benar menjadikan ring 1 kita orang-orang mukmin? Kenapa kok kita diminta untuk apa? Menjadikan orang-orang terdekat kita adalah orang-orang mukmin saja. Kenapa kita nggak boleh berkawan dekat dengan orang-orang umum yang lainnya? Berkawan dengan orang-orang yang notabene ya sudah, siapapun, siapa saja boleh. Maka perhatikan, kawan dekat di dunia belum tentu kawan dekat di akhirat. Bisa jadi akrab mesra sekali di dunia, tetapi gontok-gontokan di akhirat. Saling tagih, togah tagih apa? Kebaikan ketika di akhirat. Saling tudang-tuding. Tudang-tuding apa? Tudang-tuding keburukan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zuhruf, Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu, yakni kelak di hari akhir, orang-orang yang al-akhilla, teman-teman dekat, sahib, teman karib, yang mungkin biasa goes bareng, yang mungkin biasa mancing bareng. Bisa jadi ini kelak menjadi adu, menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang beriman saja. Maka sahabat di dunia ini belum tentu sahabat di akhirat. Sahabat di dunia yang juga bisa menjadi sahabat di akhirat adalah illal muttaqin. Orang-orang yang bertakwa saja, orang-orang yang beriman saja. Maka silahkan saja Anda berkawan dekat, goes selalu dengan orang tersebut, mancing selalu dengan orang tersebut. Bukan orang saleh, bukan orang bertakwa. Silahkan saja, tapi siap-siap bahwa nanti di akhirat Anda tidak lagi menjadi kawan dekat. Anda akan saling padu satu sama lain, saling tudang-tuding satu sama lain. Siap-siap saja. Yang akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat hanyalah persahabatan sesama mukmin saja. Baik.
Kemudian berkaitan dengan tema kita, bagaimana mengundang orang ke rumah. Kalau tadi di sana disebutkan bagaimana Allah berfirman dalam surat Nuh, ini Rabbi ghafirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'mina. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan juga orang-orang yang memasuki rumahku dari kalangan orang-orang beriman. Tapi bagaimana tinjauan lain dari mengundang orang lain ke rumah ini? Apakah di sana memang ada seruannya? Apakah memang di sana ada sunnahnya? Maka di sini kita akan bahas bersama-sama. Dalam hadis muttafaqun alaih, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ia menceritakan bahwa kana minal ansar rajulun yuqalu lahu Abu Syu'aib. Ada sahabat dari kalangan Ansar, berarti penduduk Madinah, yang disebut dengan Abu Syu'aib. Wa kana lahu ghulamun laham, dan dia punya seorang anak. Anaknya ini apa? Pedagang daging. Jualan daging profesinya. Anaknya siapa? Abu Syu'aib. Abu Syu'aib dari kalangan Ansar, penduduk Madinah, punya anak, profesinya pedagang daging. Baik. Maka kemudian dikatakan di sini, Isna'li ta'aman ad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsatin. Buatkan aku makanan. Berarti daging. Karena ia mengatakan kepada Abu Syu'aib dan juga kepada anaknya, buatkan aku makanan. Berarti memesan makanan, daging. Untuk berapa orang? Di sini disebutkan, buatkan untukku makanan. Ad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan makanan tersebut aku akan mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jatah 5 orang. Untuk jatah 5 orang. Maka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsah. Diundanglah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan jatah untuk 5 orang. Fatabi'ahum rajulun, tetapi ada satu orang yang ngintil. Ada satu orang yang ngikut beliau. Di luar 5 orang ini ada satu orang yang ingin ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian mengatakan, innaka da'autana khamsatin. Sejatinya engkau mengundang kami untuk 5 orang. Wa hadzal rajul, dan lelaki ini qad tabi'an, telah mengikuti kami. Qad tabi'ana. Fa in syi'ta adzinta lahu wa in syi'ta tarakahu. Lelaki yang tabi'ana, lelaki yang mengikuti kami ini, kalau engkau mau ikut juga engkau undang, kalau engkau tidak mau engkau bisa meninggalkannya. Baik. Hadis ini, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, adalah salah satu hadis yang di dalamnya ada faedah bagaimana kita untuk mengundang orang saleh ke rumah. Kenapa demikian? Karena memang ia memesan makanan kepada anaknya Abu Syu'aib, lalu digunakan untuk mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang lain. Mengundang orang saleh untuk makan di rumah. Walaupun sejatinya mengundang orang saleh ini tidak harus untuk makan. Bisa mengundang orang saleh untuk apa? Untuk konsultasi, untuk menceritakan masalahnya, atau untuk memecahkan solusi dari permasalahan waris misalkan. Ketika ada orang tua meninggal gonjang-ganjing, pembagian waris bagaimana, diundang orang saleh, faddal. Atau kemudian di sana mengadakan majelis taklim di dalam rumah, faddal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan itu. Tetapi secara umum dalam urf kita, bahkan urf di zaman dahulu sekalipun, ketika mengundang orang lain ke rumah, maka di situ ada hidangan yang disampaikan. Nah, taib, apa faedah dari hadis di atas? Taib, di antara faedah dari hadis di atas adalah disyariatkannya kita untuk mengundang orang lain bertamu di rumahnya, atau apa? Mengundang orang lain itu datang ke rumah kita ketika kita memiliki hajat penting. Seperti tadi, majelis taklim, ini hajat yang penting.
tentang ilmu, pembahasan tentang rumah tangga, ingin konsultasi rumah tangganya misalkan apa di ujung karam, atau ketika pembagian waris saat di sana berpotensi ada gesekan dan kezaliman, maka ini tidak ada masalah. Maka berkumpul mengundang orang-orang saleh itu sejatinya adalah hal yang disyariatkan, khususnya ketika itu adalah hajat-hajat penting. Di antara faedah lain pula adalah ketika seseorang itu membuat makanan, keluarganya membuat makanan, entah itu bakso, soto, rawon, dan lain sebagainya, maka baginya ada dua pilihan kebaikan. Apa itu? Dia membagikan kepada tetangganya, dimulai dengan tetangga yang paling dekat. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu an, ketika beliau memasak makanan dan tidak banyak, hanya bisa berbagi kepada tetangga, sementara beliau memiliki dua tetangga dekat. Porsinya yang dibagi cukup untuk satu tetangga, padahal memiliki banyak tetangga atau dua tetangga. Maka Nabi SAW mengatakan, ila aqrabihima minki baban, kepada yang pintunya paling dekat denganmu wahai Aisyah. Diperintahkan untuk berbagi. Begitu pula hadis Abu Dzar, ketika Nabi SAW berpesan, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau engkau memasak sesuatu yang berkuah atau memasak sesuatu, banyakkan kuahnya, dan engkau bisa berbagi dengan tetanggamu itu. Atau pilihan yang kedua, kalau tidak mau bagi-bagi, nah, karena mungkin di sebagian tempat, wallahu a'lam bishawab, bagi, nah, sak wadahnya, sak tempatnya, dikira tetangganya, oh berarti wadahnya juga dipek. Kirim apa? Kirim mangkok, ternyata tidak balik. Kirim piring, oh ternyata tidak kembali. Mungkin kalau mangkok, piring tidak ada masalah. Tapi yang dikirim apa? Mungkin Tupperware, tidak balik. Wah, nyesek mungkin bagi sebagian ibu-ibu. Nah, maka karenanya, kalau tidak bisa, maka pilihan kedua, mengundang ke rumah. Maka dua pilihan kebaikan ini, hendaklah kita semua pernah melakukannya. Kalau kita memasak sesuatu di dalam rumah, maka ada dua pilihan kebaikan. Memberinya kepada orang, ini tetangga sekitar, atau kita mengundang tetangga datang ke rumah. Minimal, karena dua-duanya ada sunnah dari Nabi SAW, minimal sekali seumur hidup. Minimal, kita pernah melakukan dua-dua ini. Begitu pula, di antara faedahnya adalah apa yang dia lakukan oleh Nabi SAW saat ada orang yang ngintil, saat ada orang yang ngikut beliau, maka di sana beliau kemudian meminta izin kepada yang mengundang. Sesungguhnya engkau mengundang kami untuk 5 orang. Tapi beliau ini ikut. Kalau engkau mengizinkan, maka ikut sertakan. Tapi kalau engkau tidak mengizinkan, maka tinggalkan. Maka boleh ngajak, tapi yang ngajak ini yang kemudian minta izin. Boleh ngajak orang, tapi yang dia harus minta izin pula. Dia yang bertanggung jawab untuk meminta izin. Nah, karena apa? Karena kalau dia tidak meminta izin, kadang tuan rumah tidak enakan. Dia sudah menyiapkan ini untuk sekian porsi, ternyata yang datang lebih dari itu. Kepada siapa dia akan meminta kejelasan? Dia akan mengatakan, loh ini kok bisa segini? Tentu saja tidak enakan. Pekewah dan lain sebagainya. Maka yang mengajak inilah yang memintakan izin. Dan faedah berikutnya, bagi yang kemudian tidak diizinkan, maka baginya harus berlapang dada. Baginya harus berlapang dada. Sungguh, syariat ini ketika membahas tentang siapa saja yang berhak masuk ke rumah seseorang, ini erat kaitannya dengan izin dan juga lapang dada. Contoh, ketika dalam syariat, kita diperintahkan untuk meminta izin 3 kali. Meminta izin 3 kali, yakni meminta izin untuk masuk. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum 3 kali. Ketika ini sudah 3 kali dan juga tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, falyarji' kata Nabi, maka kembalilah. Maka kembali di sini bukan kembali dengan grundel. Bukan kembali dengan apa? Dengan alis yang gandeng, merengut begini, tidak. Ini kembali dengan lapang dada. Kenapa? Karena memang tuan rumah punya hak untuk memasukkan orang atau tidak memasukkan orang.
Maka kaitannya dengan minta izin dan kelapangan hati. Sama dengan ini. Mengundang untuk menjamu makanan, mengundang untuk makan-makan, bawa orang lain. Ya sudah, yang bawa minta izin. Kalau kau tidak diizinkan, walhamdulillah. Kalau tidak, maka berlapang dada. Berlapang dada. Taib. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Dan bahasan terakhir kita, apa sejatinya motivasi atau dorongan kita untuk mengundang orang datang ke rumah? Motivasi atau dorongan kita untuk mengundang orang saleh datang ke rumah ini apa? Kita tadi sudah menyampaikan yang pertama tentang keberadaan kita di tengah-tengah orang saleh itu kebaikan, baik di dunia atau di akhirat. Lalu kita persempit lagi bahwa apa? Orang-orang yang dekat dengan kita hendaklah itu yang menjadi apa? Orang-orang saleh dan kawan terdekat kita. Maksudnya, tidaklah yang menjadi kawan dekat kita melainkan orang-orang saleh. Teman dekat kita, ring satu kita orang-orang saleh. Berikutnya, ketika kita sudah punya ring satu orang-orang saleh, hendaklah kita pun mengundang mereka ke rumah. Pertanyaannya, kenapa harus demikian? Apa motivasinya? Apa faktor pendorong kita untuk melakukan hal yang demikian? Maka ada beberapa poin yang coba kita susun di sini. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, al-barakah, keberkahan. Ini adalah motivasi atau dorongan utama mengundang orang saleh ke rumah. Keberkahan. Kita tahu dalam hadis ini al-barakah ma'a kabirikum. Keberkahan itu ada bersama senior kalian. Ada bersama kibar kalian. Dan kibar di sini 2. Kibaru fissin wa kibaru fil ilm. Senior dalam arti usia, berarti yang sepuh. Dan senior dalam arti ilmu, berarti orang saleh. Maka ada keberkahan dalam diri orang saleh. Ada keberkahan dalam orang-orang saleh. Inilah kemudian motivasi kita untuk apa? Mengundang mereka ke rumah. Dan kalau kita bicara tentang keberkahan, contohnya tabarruk, minta berkah. Di sana dalam syariat ada tabarruk yang masyru', tabarruk yang sunni, dan di sana ada tabarruk yang syirki. Ada tabarruk yang dibolehkan, tabarruk yang tidak dibolehkan. Tabarruk yang tidak dibolehkan, ini tabarruk kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tabarruk yang dibolehkan, tabarruk kepada apa? Kepada orang saleh yang masih hidup. Kalau orang saleh sudah meninggal, tidak bisa kita. Hatta pun Nabi SAW. Kita bertabaruk kepada Nabi yang beliau sudah meninggal, maksudnya kita datang ke kuburannya, kita ngalap barokah di sana, tidak boleh. Apalagi orang saleh. Maka ketika di sana ada orang saleh yang boleh kita bertabaruk dengannya, dengan catatan masih hidup, inilah kita manfaatkan. Kita kenal siapa dari teman-teman kita yang saleh, belum tahu rumah kita, kita undang ke rumah. Dari asatidah kita ada hajat, kita undang ke rumah. Maka seperti ini, tetangga-tetangga, talabul ilmi, santri-santri dan lain sebagainya, kita undang ke rumah. Ini membawa keberkahan. Yang kedua, mengingatkan yang luput dari kita, mengingatkan yang salah dari kita. Karena kedatangan mereka ke rumah, pasti orang saleh, ia pun tidak melupakan ilmunya, tidak melupakan agamanya. Karena ia hidup dengan ilmu dan agama itu. Dia berusaha menjalankan ilmu dan agama itu dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ada syariat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika datang ke rumah lalu melihat, wah, subhanallah, kok di situ ada patung? Atau ada apa? Boneka yang menyerupai manusia. Padahal tidak punya anak kecil. Akhi, tidak baik itu. Sudah, buang saja. Atau ketika di sana ada gambar yang tidak baik, ada yang mengingatkan kita. Atau ketika di sana ada apa? Ada kebiasaan untuk menyetel musik, menyetel radio, dan radio-radio umum, maka diingatkan. Ada yang menjadi pengingat kita. Dan ini sudah dilakukan, ada sunnahnya. Ini kisah 2 orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Allah Azza wa Jalla. Adalah Rasulullah SAW. Siapa? Abu Darda dan
Salman Al-Farisi. Ini suatu saat Salman ini datang ke Abu Darda. Datang ke Abu Darda ini menginap di sana. Dan Salman punya hak karena 3 hari 3 malam berada di bawah apa? Di bawah tuan rumah. Tanggung jawab tuan rumah di situ. Kalau kita runtut sejenak, kisahnya adalah ketika Ummu Darda ini menceritakan kepada Salman, sejatinya Abu Darda ini sudah tidak butuh dunia. Maksudnya apa? Seakan-akan sudah tidak punya hajat terhadap istrinya. Seakan-akan yang difikirkan oleh Abu Darda ini ibadah, ibadah, dan ibadah. Maka Salman Al-Farisi sebagai kawan dekat dari Abu Darda datang ke rumah Abu Darda. Bermalam di sana. Dan dilihat. Sedikit-sedikit Abu Darda ini apa? Bangun malam. Sedikit-sedikit bangun malam. Ketika bangun malam, diminta oleh Salman, tidur. Tidurlah Abu Darda, menghormati tamu. Bangun lagi tidak lama kemudian disuruh tidur. Tidur. Baru kemudian ketika sepertiga terakhir bangun, dan maka dibiarkan oleh Salman Al-Farisi. Maka Salman kemudian mengatakan, dan ini merupakan hal yang sering kali kita lupakan, atau sering kali kita kebablasan, sering kali kita kelewatan. Salman mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqq wa li nafsika 'alaika al-haqq. Sejatinya untuk Rabbmu ada haknya. Untuk dirimu ada haknya. Wa li ahlik, dan untuk keluargamu juga ada haknya. Wa li kulli dzi haqqin haqqahu. Dan sejatinya pergunakanlah atau penuhilah masing-masing hak tersebut. Ada hak untuk Allah seperti ke malam terakhir. Kalau mungkin 1/3 pertama itu haknya istri. Bagaimana sunnahnya Nabi saling bercengkrama dulu, saling ngobrol dulu apa yang dilakukan istri seharian yang tidak bisa dipantau oleh suami, tidak bisa diketahui oleh suami. Ada hak istri di situ. Atau ada hak anak di situ. Mungkin di 1/3 yang tengah, di sana ada hak diri sendiri untuk istirahat, menyiapkan energi untuk keesok harinya. Maka ini semua Salman mengingatkan Abu Darda. Salman sebagai teman dekatnya datang ke rumah, mengingatkan Abu Darda. Maka keesoknya ketika Abu Darda ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW, apa pesan Salman? Apa kata Nabi? Beliau SAW mengatakan, Shadaqa Salman. Yang diucapkan Salman itu benar. Maka ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Banyak di antara kita yang notabene ketika apa? Ketika awal-awal mengkaji, awal-awal hijrah, semangat luar biasa. Tebas sana, tebas sini. Awal ngaji, subhanallah, yang ada di pikirannya salah benar saja. Maka kemudian dipenuhi sepanjang hari dengan kajian-kajian, khair, bagus. Tapi kemudian kalau itu terus diperdengarkan, seakan-akan dia fokus menyimak, dia lupa terhadap hak anaknya, hak istrinya. Atau sebagian pula di antara kita kebablasan. Yang diingat hanya apa? Hanya yang kedua dan yang ketiga. Inna li rabbika 'alaikal haq, ini tidak diingat. Sejatinya Rabbmu itu punya hak, tidak diingat. Yang diingat apa? Hak untuk diri sendiri, hak untuk keluarga. Ini yang dilebih-lebihkan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Dan yang ketiga, ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, di antara motivasi atau dorongan untuk mengundang orang lain ke rumah adalah kelak kita akan bersamanya di hari kebangkitan. Kenapa demikian? Karena memang teman dekat akan dibangkitkan bersama dengan kita, bersama dengan kekasihnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Kisahnya adalah ketika ada seseorang yang ia berkata, Ar-rajulu yuhibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim. Yani ada seseorang yang mencintai satu kaum tapi ia tidak berjumpa dengan mereka. Bagaimana? Bahwa di akhir zaman nanti ada yang sangat mencintaimu wahai Rasulullah tapi tidak bisa berjumpa denganmu.
Bagaimana yang demikian ini? Atau ada orang yang sangat mencintai saudaranya karena Allah, tapi tidak juga bertemu karena terpisah jarak, terpisah waktu, terpisah energi, terpisah finansial dan lain sebagainya. Maka Nabi kemudian memberikan apa? Maka Nabi memberikan rahmahnya. Beliau mengabarkan kepada kita sesuatu yang menenteramkan hati. Al-mar'u ala man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kalaupun tidak bisa berkumpul di dunia, kelak akan dikumpulkan bersama di akhirat. Ini merupakan rahmah dari Nabi. Sama seperti tadi ketika kita bahas, ada 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik kepada Allah, mensalati suatu jenazah, maka itu akan menjadi salah satu sebab syafaat. Kenapa kok yang dipilih 40? Kenapa enggak 1000? Karena Nabi SAW tahu bagaimana rata-rata umatnya. Tidak semua orangnya itu gerapiak. Tidak semua orang itu sumeh. Ada orang yang introvert. Dia menyendiri. Jarang, susah bergaul. Ada orang yang ekstrovert. Dia gampang bergaul, gampang kenal, gampang cair sama orang. Kalau kemudian Nabi memerintahkan atau memberikan kabarnya, bukan 40 orang yang mensolati, tapi 1000 orang yang mensolati, berat bagi sebagian di antara kita. Begitu pula dengan ini. Ketika kemudian hanya membatasi yang bisa berjumpa dan berkumpul dengannya adalah orang yang bersama-sama dalam keseharian, maka berat bagi orang yang terpisah jarak, berat bagi orang yang terpisah zaman. Maka di sini Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang ia cintai. Apa hubungannya? Kalau kita undang seseorang, maka itu menjadi benih-benih cinta. Kita undang seseorang yang datang, pernah berjumpa dengan kita, pernah hadir di rumah kita, pernah duduk di rumah kita, akan terngiang. Apalagi kemudian kita jamu. Maka kelak ketika seseorang ini mungkin pergi jauh karena kesibukan dan lain sebagainya, ia akan ingat kita. Dan kelak ketika di hari kebangkitan, seperti kisah yang di awal kita sampaikan, saat ia masuk surga yang tinggi karena kemuliaan dari amal salehnya, ia akan mencari kita ketika mungkin kita tidak ia dapati. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka kita akan diingatnya. Karena sebab apa? Dia pernah duduk dengan kita, dia pernah kita undang di rumah. Inilah yang kemudian kita harapkan. Inilah yang kemudian kita nantikan. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi atau siang hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan banyak melahirkan keberkahan bagi kita semua. Dan kita semua dengan keberkahan tersebut, ketika ada yang punya hajat, semoga Allah segera kabulkan. Dan ketika ada yang sakit, semoga segera Allah sembuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan atas materi yang disampaikan, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan dari sosial media yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimanakah hukumnya jika ada orang yang selalu mengucapkan insya Allah di setiap akan diajak bertemu, tapi di hati dia mungkin tidak ingin ketemu? Nah, subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, bagaimana ketika ada seseorang yang sering diajak untuk sowan, sering diajak untuk datang, tapi selalu berlindung di balik lafal insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Kalau memang insyaallah ini memiliki niat, iya, saya akan usahakan datang jika saya memiliki kesempatan dan memang saya punya niat. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Shadaq, benar dia. Tapi kalau kemudian dia hanya berlindung di balik lafal insyaallah, itu adalah tameng baginya agar tidak ditanya-tanya lagi, atau tameng baginya agar apa? Agar tidak ditagih-tagih lagi. Padahal memang ia tidak ingin datang, maka sejatinya dikhawatirkan yang demikian ini termasuk perendahan terhadap lafal insyaallah. Dan tidak baik yang demikian, tidak boleh. Ketahuilah bahwa ketika dalam syariat kita ada istilahnya tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah ini bahasa diplomasi, yakni tidak mengatakan yang sebenarnya,
tapi bisa dipahami dengan apa yang diinginkan oleh penanya. Kapan ke rumah? Kalau memang dia tidak ingin datang ke rumah, maka jawab saja dengan jawaban lain yang tidak menisbatkan dengan insya Allah. Seperti apa contohnya? Kapan? Ayo ke rumah. Ya nantilah. Nunggu yang ini selesai dulu. Ya nantilah. Kapan? Ya nanti nunggu waktu yang tepat. Sampaikan saja demikian. Sampaikan saja demikian. Kapan itu waktu yang tepat? Allahu a'lam bishawab. Nah, mungkin waktu yang tepat, misalkan ketika di sana ada hajat yang mendesak, atau mungkin ketika ada yang sakit parah, atau mungkin ketika sudah ada yang dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka setidaknya jawaban seperti ini tidak berlindung di balik lafal insya Allah. Maka jawaban dengan jawaban yang umum, jawaban diplomasi seperti ini, insya Allah lakana ahsan. Jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Untuk menghadapi zaman yang penuh fitnah ini, apakah menyendiri dari keramaian atau uzlah itu lebih baik? Dan mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apakah di zaman yang penuh fitnah, khususnya kita yang semuanya ada di akhir zaman ini, baik itu dari segala sisi sudah banyak sekali fitnah, mulai dari bagaimana harta, bagaimana wanita, bagaimana tahta, bagaimana jabatan. Sungguh, kita semua kadang sudah merasa capek, lelah dengan segala analisa duniawi yang salah kaprah. Kita dulu menyangka fulan begini, ternyata begini. Kita menyangka dulu ini baik, ternyata buruk. Kita menyangka bahwa profesi ini dulu baik, ternyata tidak. Segala analisa dan sangkaan ini banyak kemudian yang setelah kita nyemplung di sana jauh berbeda. Dan ternyata itu menimbulkan banyak sekali fitnah. Bagaimana yang terbaik? Apakah kemudian kita memang harus uzlah? Tidak. Uzlah itu tidak bisa dihukumi sama rata. Tidak bisa kebiah-biah. Kalau semuanya uzlah, maka siapa yang amar ma'ruf nahi munkar? Kalau semuanya uzlah, siapa yang menyampaikan hak kepada umat? Tidak bisa dipukul rata. Maka ini berkaitan pula dengan bagaimana keterbatasan diri. Kalau memang diri ini tidak mampu untuk menolak, tidak mampu untuk berkata tidak, setiap rayuan yang datang, setiap ajakan yang datang, padahal setiap ajakan yang datang tidak semuanya baik. Kalau diri ini tidak mampu untuk mengatakan tidak mampu untuk tegas, maka fadhal uzlah. Ketika diri ini ringkih terhadap godaan, ketika diri ini rapuh terhadap ujian, entah itu tahta, entah itu harta dan lain sebagainya, ataupun juga wanita, maka sudah, tidak masalah. Atau batasi pada segmen yang dimana Anda lemah. Ketika Anda lemah, ketika di sana ada tawaran harta, maka sudah, Anda berlepas diri dari situ. Silakan Anda aktif di yang lainnya, tapi jangan untuk masalah harta. Ketika Anda mendapatkan tawaran berupa kedudukan, dan Anda ringkih dalam hal itu, Anda mudah sekali terbuai dalam hal itu, maka sudah, stop di situ. Anda warak saja dalam itu. Silakan Anda aktif dalam yang lain. Begitu pula ketika dalam hubungan wanita. Nah, banyak sekali solusi. Maka inilah yang kemudian harus kita pahami. Menyesuaikan dengan keterbatasan. Tidak bisa gebiah-biah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya. Ana belum lama berhijrah. Ada sebuah pemikiran bahwa ketika berhijrah dan harus memilih teman-teman yang solih, tidak sedikit cerita yang Ana dapatkan bahwa ketika kami bersama teman-teman yang solih, afwan, kami dapati teman-teman tersebut secara ekonomi itu tidak mampu. Mohon nasihatnya Ustadz agar kami bisa bersabar dalam kondisi seperti ini. Baik.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Bagaimana ketika kita dalam kondisi sedang berhijrah? Yang mana ada fase di sana harus memfilter teman. Harus memilih siapa ring satu kita. Karena ring satu ini rawan. Sahib. Yang namanya kawan itu mempengaruhi. Maka semakin dekat seseorang, semakin besar pengaruhnya. Kita hendak memfilter ini. Maka ketika sampai pada tahapan memfilter ini, kita ingin yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang saleh. Ternyata kita dapati orang-orang saleh ini, mohon maaf, tadi disampaikan banyak yang kurang mampu. Maka sebuah pertanyaan langsung tersirat di benak anak. Ada apa ketika teman-teman saleh itu tidak mampu? Apa yang salah dengan itu semua? Tidak ada yang salah. Bagi kita yang benar-benar memang sudah mengenal bagaimana syariat ini, maka sungguh entah itu mampu atau tidak mampu, kewajibannya sama. Entah itu mampu atau tidak mampu, sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Ada apa dengan ketika kita berkawan dengan orang yang tidak mampu? Maka ini kembali kepada diri kita. Apa motivasi kita? Bagaimana kadar keikhlasan kita dalam berhijrah? Apakah kita hijrahnya ini benar-benar lillah, atau lillah tapi juga ada serempetan-serempetan yang lain? Lillah tapi juga ada motivasi, tendensi yang lain. Saya benar-benar pengen hijrah, tapi saya juga pengen apa? Pengen punya kawan seorang presidir. Saya pengen kawan seorang CEO. Saya pengen kawan punya manajer. Tujuannya apa? Agar nanti saya bisa direkrut jadi karyawan. Agar nanti saya bisa jadi apa? Anak buahnya. Nah, ini sudah bukan lillah lagi. Apa tujuan kita? Ikhlaskan dulu dalam berhijrah, nanti sungguh Allah lah yang akan pilihkan bagi kita ketika kita sudah mengambil sebab. Kita ambil saja sebab dulu, prioritas kita ketika sudah berhijrah, dan niat serius berhijrah, filter teman. Mulai, pilih yang dekat itu hanya yang saleh saja. Atau jadikan tadi, hadis tadi sebagai salah satu dorongan. Bahwa jadikan orang-orang yang di dekat kita adalah orang-orang yang ahli tauhid, yang tidak berbuat syirik, yang ketika kita meninggal dalam proses hijrah ini, mereka yang mensolati kita dan kita bisa mendapatkan syafaat melalui mereka. Ini bukan yang berduit, bukan dulu yang punya jabatan, ini dulu. Ketika kemudian dalam proses hijrah ini kita sudah mengambil sebab, dalam keilmuan kita menjaga, kita berusaha mengambil yang paling penting dulu, tauhid, akidah, fikih ibadah, ini dulu. Kemudian ketika kita berpikir tentang urusan dunia, maisha dan lain sebagainya, maka nanti Allah yang akan mudahkan, Allah yang akan kirim orang-orang tepat di sekeliling kita. Allah yang akan kirim. Nah, maka jangan risau dengan itu semua, tidak ada yang salah dengan itu semua. Kalaupun kemudian di sekeliling Anda adalah orang yang strata ekonominya kurang mampu, sungguh bisa jadi mereka surganya lebih tinggi daripada orang-orang saleh yang mampu. Dan bukankah Anda ingin nanti ketika di surga, Anda diingat oleh orang-orang yang saleh tadi, orang-orang yang Anda anggap mungkin strata ekonominya kurang. Orang-orang yang strata ekonominya kurang nanti kalau di hadapan Allah akan berkata, "Ya Rabb, aina alladhi yusallina ma'ah, walladzina yasumuna ma'ah, walladzina ya'maluna ma'ana." Mana dulu si fulan yang salatnya bareng kami? Si fulan yang puasanya bareng kami? Si fulan yang dulu beramal saleh yang bersama kami? Siapa tahu dari orang-orang yang Anda anggap mungkin strata ekonominya rendah itu justru ada di puncak tinggi surga, derajat tinggi surga, dan mengatakan itu kepada Allah tentang diri Anda. Subhanallah, ini kenikmatan. Yakinlah ketika Anda sudah bisa berusaha mengambil sebab dengan mengikhlaskan niat, maka Allah akan kirim orang-orang yang tepat ada di sekeliling kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan terakhir dan mungkin agak menyimpang dari tema. Begini Ustadz, Ana berlangganan suatu aplikasi berbayar selama 1 bulan. Bulan selanjutnya, jika kami tidak membayar aplikasi tersebut, mereka melanjutkan secara otomatis selama 2 bulan ke depan. Setelah 2 bulan, jika tidak ada pembayaran, mereka mematikan akses kami ke aplikasi tersebut. Pertanyaannya, apakah kami wajib untuk membayar perpanjangan tersebut selama 2 bulan yang mereka perpanjang?
Atau itu sebenarnya trik mereka untuk mendapatkan bonus keuntungan lebih bagi perusahaan mereka, bagi yang membayar, sekalipun orang itu tidak membayar, mereka sebenarnya tidak merugi. Baik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, ikhwatul iman ahbakumullah. Ketika kita bicara tentang muamalah, satu hal yang perlu ada di benak kita, bahwa muamalah tidak sekaku ibadah. Perhatikan, muamalah tidak sekaku ibadah. Ini fondasi dulu. Karena memang hukum asalnya sudah berbeda. Hukum asalnya boleh. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya tidak boleh. Lalu bagaimana ketika dengan perkembangannya zaman, ada aplikasi, ada vendor tertentu, yang kemudian kliennya yang baru berlangganan sebentar, lalu hendak memutuskan langganan, diberikan apa? Diberikan bonus. Keberlangsungan langganan 2 bulan free. Apakah yang demikian ini membuat kita, pelanggan yang ingin putus tadi, seakan-akan punya hutang? Jawabannya, kalau itu adalah fasilitas dari aplikasi tersebut, dari vendor aplikasi tersebut, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan itu. Contoh lain yang kadang kita tanpa sadar justru senang ketika mendapatkannya dan tidak mempermasalahkan. Seperti pulsa atau paket data. Ketika Anda punya nomor yang sudah sekian puluh tahun, lama, maka ada kalanya Anda akan diberikan reward. Karena sudah pelanggan lama, maka diberi apa? Diberi pulsa 250.000. Dan subhanallah, Anda pernah merasakan itu. Oleh siapa? Oleh Telkomsel. Oleh siapa? Oleh mungkin vendor provider lain, gitu. Atau mungkin ada provider baru dari paket data yang ketika kita launchingnya kemudian langsung pesan, tapi saat kita sudah pesan dalam sekian waktu, 1 bulan misalkan, ketika jatahnya sudah habis ternyata kita mendapatkan lebih. Kita mendapatkan bonus sampai 2 pekan. Karena apa? Karena mungkin kita sudah berlangganan selama 9 bulan, kita sudah berlangganan selama sekian bulan, dan termasuk pelanggan pertama, ini sejatinya tidak ada masalah. Kita tidak beli paket data, tapi kita diberi. Kita tidak beli pulsa, tapi kita diberi. Oleh siapa? Oleh perusahaannya langsung. Maka tidak ada masalah seperti ini ketika memang itu kebijakan. Nah, lain cerita kalau memang dari kebijakan tersebut, misal, ada aturan bahwa orang yang memutuskan kontrak, memutuskan langganan, maka kalau langganannya kurang dari 3 bulan, maka dia harus membayar sekian. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, maka free, tidak ada resiko. Lain cerita kalau ini sudah ada di ketentuannya. Maka kembali kepada ketentuan, ini al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman atau harrama halalan. Seorang muslim itu sesuai dengan perjanjiannya, sesuai dengan kesepakatannya, illa, kecuali kalau itu perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari negeri kita dan semoga Allah segera memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di berbagai penjuru Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.